Oke, kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang menarik banget. Kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 3 2025 dari PT Global Mediacom atau BMTR, kita bakal nemuin sebuah teka-teki, sebuah paradoks yang luar biasa tentang gimana dua pasar yang berbeda, pasar saham dan pasar obligasi, bisa ngelihat satu perusahaan yang sama dengan cara yang 180 derajat berbeda. Nah, ini dia inti dari misterinya. Di satu sisi, pasar saham sepertinya ngelihat perusahaan ini tuh udah di ujung tanduk. Tapi di sisi lain, pasar obligasi, tempatnya investor kredit yang super teliti, justru kasih stempel persetujuan paling tinggi. Kok bisa ya? Aneh kan? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi kita punya dua grup investor pinter yang ngelihat data yang sama persis, tapi kesimpulannya beda total. Pasar saham fokus sama angka-angka yang kelihatannya suram, pendapatan yang gitu-gitu aja, arus kas yang terjun bebas, dan valuasi yang murah banget. Tapi pasar obligasi justru ngelihat cerita yang benar-benar beda. Mereka lihat perusahaan yang risikonya udah ditekan habis-habisan, dapat dukungan dari Asian Development Bank, dan lagi proses transformasi ke model bisnis yang jauh lebih efisien. Oke, pertama-tama kita coba lihat dari sudut pandang pasar saham. Cerita yang mereka lihat ini berdasarkan angka-angka di permukaan yang, jujur aja, kelihatannya memang sangat mengkhawatirkan. Ini alasan kenapa harga sahamnya terus-terusan ditekan. Lampu kuning pertama buat para investor saham, pendapatan turun. Walaupun angkanya nggak masif, cuma 3,3%, ini nunjukin kalau pertumbuhan bisnis utamanya lagi mandek. Wajar kalau pasar jadi bertanya-tanya, ini perusahaan masih bisa tumbuh nggak ya? Nah, ini dia angka yang benar-benar bikin panik. Anjlok lebih dari 55% di arus kas dari operasional. Ini bukan sekedar melambat, ini sinyal bahaya. Di mata pasar saham, ini tuh kayak tanda-tanda krisis likuiditas yang serius. Kas perusahaan kekuras. Jadi, kesimpulan dari sisi pasar saham itu simpel dan cukup menakutkan. Ini adalah perusahaan media model lama yang lagi berdarah-darah, terjebak dalam bisnis yang terus menurun dan boros uang. Nah, sekarang ayo kita balik ceritanya. Kita lihat dari kacamata pasar obligasi dan gimana mereka bisa sampai pada kesimpulan yang sama sekali berbeda. Ternyata mereka nggak cuma lihat angka di permukaan, tapi mereka menggali lebih dalam dan nemuin ada transformasi strategis yang lagi berjalan. Kunci dari kepercayaan pasar obligasi itu ada di satu momen penting ini, refinancing. Jadi, mereka berhasil ganti utang lama dengan utang baru yang syaratnya jauh lebih menguntungkan. Ini bukan sekadar transaksi keuangan biasa loh, ini adalah sebuah bentuk validasi dari institusi besar. Dan grafik ini nunjukin rahasianya dengan gamblang. Manajemen itu sengaja mengecilkan bisnis lama mereka yang butuh banyak modal, sambil di saat yang sama menggenjot habis-habisan bisnis baru mereka yang lebih ramping asetnya, yaitu TV berbayar dan broadband. Jadi penurunan pendapatan total itu sebenarnya menutupi pergeseran strategi yang masif ini. Nah, yang paling gila dari refinancing ini adalah, ini bukan sembarang utang baru. Mereka dapat jaminan penuh dari Asian Development Bank. Artinya, BMTR ini harus lolos due diligence atau uji tuntas yang super ketat. ADB itu seolah-olah bilang, kami sudah periksa perusahaan ini sampai ke akar-akarnya dan kami yakin risikonya sangat rendah, makanya kami berani jamin. Oke, biar adil kita harus balik lagi ke angka minus 55,6% yang serem tadi. Kita harus bahas ini secara langsung, karena pandangan positif pasar obligasi itu bergantung pada asumsi kalau masalah kas ini cuma sementara. Menurut laporan keuangannya, penyebabnya itu bukan karena bisnis intinya gagal, tapi karena sesuatu yang disebut working capital squeeze. Apa itu? Sederhananya, ini masalah timing arus kas keluar dan masuk. Nah, ini dia masalahnya. Uang yang harusnya masuk dari pelanggan itu datangnya lebih lambat. Sementara tagihan ke pemasok justru dibayar jauh lebih cepat. Kombinasi maut ini kan, ibaratnya keran air masuk dikecilin, tapi lubang pembuangan digedein. Ya jelas aja baknya cepet kosong, kas operasionalnya jadi terkuras. Ini yang jadi pertanyaan utamanya. Apakah krisis kas ini cuma efek samping sementara dari proses operasi besar, yaitu jual-jual aset lama dan beli aset baru? Atau ini jangan-jangan gejala dari penyakit kronis yang bisa berakibat fatal buat perusahaan? Oke, sekarang mari kita satukan kedua cerita yang bertolak belakang ini dan lihat apa kesimpulan akhirnya. Di mana sebetulnya kebenarannya? Di antara ketakutan pasar saham atau kepercayaan pasar obligasi? Jadi, kalau kita timbang semua buktinya, argumen dari pasar obligasi itu terasa jauh lebih berbobot.
Perubahan model bisnisnya itu nyata. Jaminan dari ADB itu fakta. Neracanya juga sehat. Sementara masalah arus kas tadi, meskipun parah, kelihatannya memang cuma masalah timing sementara yang bisa diperbaiki. Kesimpulan dari laporan ini tegas banget. Harga saham yang murah sekarang ini nggak mencerminkan realita perusahaan yang baru yang resikonya sudah jauh lebih rendah. Inilah yang disebut skenario deep value. Ada jurang pemisah yang besar antara persepsi pasar dengan fundamental asli perusahaan. Dan ini bisa jadi sebuah peluang. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Pasar obligasi dengan analisisnya yang mendalam dan didukung oleh institusi sekelas ADB sudah menaruh taruhannya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kapan atau bahkan apakah pasar saham akan menyadari hal yang sama dan akhirnya melihat nilai yang tersembunyi ini